Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini di mata kuliah profesi keguruan, kita akan membahas masih dengan materi yang sama seperti dua pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai materi tentang bagaimana menjadi guru yang menyenangkan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat yang sebaiknya dimiliki oleh guru untuk menjadi sosok yang menyenangkan, untuk menjadi sosok yang kehadirannya selalu dinanti-nantikan oleh peserta didiknya di dalam kelas. Dan kita juga sudah membahas 10 di antara 20 metode pembelajaran yang sesuai dengan referensi yang Ibu gunakan dalam mata kuliah profesi keguruan ini. Ada 10 metode pembelajaran yang menyenangkan yang sudah kita bahas pekan lalu, dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas 10 metode pembelajaran yang lain, yang juga metode pembelajaran ini adalah metode pembelajaran yang menyenangkan yang bisa diterapkan oleh guru dalam proses pembelajarannya. Nah, pekan lalu kita sudah membahas tentang learning conditioning, kemudian kita sudah membahas tentang active interaction, kita juga sudah membahas tentang applied learning method atau metode praktikum. Yang keempat, scanning and leveling, diskusi dan memberi tanggapan, metode bercerita, metode memberikan perumpamaan dan studi kasus, kemudian metode tentang teaching and motivating, bahasa tubuh, dan metode gambar dan grafik. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas metode pembelajaran yang ke-11, yaitu metode memberi alasan dan argumentasi. Kenapa ini menjadi salah satu metode pembelajaran yang sangat baik diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas? Karena tentu jika ada materi pembelajaran yang mungkin sulit untuk dipahami oleh peserta didik, maka metode memberi alasan dan argumentasi ini akan memudahkan siswa atau peserta didik dalam memahami materi-materi yang sulit tersebut. Karena ketika materi yang sulit kemudian dijabarkan dengan memberikan alasan dan argumentasi yang valid di lapangan, tentu ini akan sangat mudah terpahamkan. Materi ini akan sangat mudah untuk dipahami oleh peserta didik di kelas. Nah, keuntungannya juga bahwa ketika seorang guru menyampaikan informasi atau menyampaikan materinya kepada peserta didik, tentu ketika materi itu sulit, jika disertai dengan memberikan alasan dan argumentasi, tentu ini juga akan berdampak pada peserta didik akan menganggap bahwa gurunya yang sedang menjelaskan di depan kelas ini tidak hanya sekedar membual. Gurunya tidak sekedar omong besar saja, tapi memang ada alasan dan argumentasi yang jelas, ada alasan dan argumentasi yang valid yang disampaikan, sehingga apa yang kemudian disampaikan oleh guru ini mudah untuk dipahami oleh peserta didiknya. Nah, ternyata metode memberikan alasan dan argumentasi ini pun pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika memberikan dakwah, ketika memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Pekan lalu Ibu sudah memberikan argumen bahwa metode pembelajaran ini yang Ibu ambil ini tentu adalah metode pembelajaran yang juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, coba kita lihat hadis berikut dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika seekor lalat masuk ke dalam tempat air milik salah seorang dari kalian, tenggelamkanlah seluruh tubuh lalat tersebut. Kemudian keluarkanlah ia dari tempat air tersebut, karena sesungguhnya pada salah satu sayap lalat tersebut terdapat ada penyakit, dan pada sayap yang satunya lagi terdapat penawarnya." Nah, pada hadis ini Rasulullah SAW tentu menjelaskan hikmah di balik perintah menenggelamkan lalat jika seandainya ada lalat yang kemudian jatuh di air minum kita atau jatuh di minuman kita. Rasulullah kemudian menjelaskan
menjelaskan alasan kenapa ketika ada lalat yang hinggap atau jatuh di dalam air minum kita sebaiknya ditenggelamkan seluruh tubuhnya, karena ternyata ya alasannya adalah bahwa di bagian salah satu sayap itu adalah penyakit, tapi di salah satunya yang lain itu ada penawarnya. Nah, seandainya mungkin perintah menenggelamkan seluruh tubuh lalat ini tidak disertai dengan argumentasi seperti itu oleh Rasulullah, maka tentu ini akan membingungkan orang. Tapi karena ini disertai dengan alasan bahwa ketika seluruh tubuhnya ditenggelamkan, maka itu akan ada penawarnya di situ, sehingga yang tadinya mungkin ini membingungkan orang, tapi karena disertai dengan argumen, disertai dengan alasan yang jelas, akhirnya tidak membingungkan lagi, ya. Nah, karena ini diperjelas dengan diberikannya alasan oleh Rasulullah SAW, tentu ini tidak tentu kita menjadi tahu kenapa, ya, tentu kita menjadi tahu kenapa atau apa yang kemudian menjadi sebab diperintahkannya Rasulullah untuk menenggelamkan seluruh tubuh lalat tersebut ke dalam air minum. Nah, dari sini kita juga sudah bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa metode memberikan alasan dan argumentasi dalam proses pembelajaran, terutama pada saat kita menyampaikan materi atau informasi kepada peserta didik kita, sangat baik sekali untuk kita aplikasikan dalam proses pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang berikutnya, metode pembelajaran yang ke-12, itu ada refleksi diri atau self-reflection. Apa maksud dari metode pembelajaran ini? Itu maksudnya bahwa guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab sendiri pertanyaan yang muncul ketika proses pembelajaran. Kenapa ini menjadi salah satu metode pembelajaran yang penting diterapkan oleh guru? Karena dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada dalam proses pembelajaran, ketika ada pertanyaan, maka ini tentu akan mengoptimalkan, akan memaksimalkan kerja otak dari peserta didik itu sendiri. Kemudian ini juga akan mengasah, ya, ini juga tentu akan mengasah asal pikiran peserta didik, karena mereka atau dalam hal ini peserta didik diberikan peluang untuk menyampaikan, mengutarakan apa yang kemudian ada di dalam akal pikirannya terkait pertanyaan atau terkait masalah yang dilontarkan oleh guru dalam proses pembelajarannya. Jadi sangat baik sekali metode refleksi diri ini diterapkan dalam proses pembelajaran guru. Nah, untuk metode berikutnya yaitu metode afirmasi dan pengulangan. Ini sebenarnya maksudnya adalah bagaimana pengulangan pembahasan, ya. Ini ada dua bagian, diantaranya adalah bagaimana pengulangan kalimat, kemudian kedua adalah pengulangan ucapan nama. Metode ini tentunya pernah diaplikasikan atau diterapkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Coba kita simak hadis berikut dari Anas bin Malik. Terkadang Rasulullah jika mengucapkan sebuah kalimat, beliau akan mengulang sebanyak 3 kali hingga kalimat tersebut dapat dipahami. Jika beliau mendatangi suatu kaum, beliau akan menyampaikan salam sebanyak 3 kali untuk hal-hal tertentu dan baru sekali. Penjelasan terkadang tidak cukup sehingga informasi harus diulang beberapa kali. Contoh dari Rasulullah SAW ini diulang sebanyak 3 kali ini hanya sekedar hiasan, ya. Kiasan bisa lebih atau juga bisa kurang, tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Jadi terkadang memang ketika kita mengajar di kelas, terkadang memang apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas, materi yang kita bahas itu terkadang perlu untuk kita ulangi supaya memang apa yang materi yang kita sampaikan atau informasi yang kita sampaikan itu bisa betul-betul kuat diingatan peserta didik kita. Nah, kemudian yang kedua adalah pengulangan ucapan nama. Kita simak hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW dan Mu'adz bin Jabal bertemu dalam sebuah perjalanan. Beliau berkata, "Wahai Mu'adz bin Jabal." Mu'adz menyahut, "Aku menyambut
seruanmu wahai Rasulullah dan memohon kebahagiaan atasmu. Beliau kembali berkata, wahai Mu'adz bin Jabal. Mu'adz menyahut, aku menyambut seruanmu wahai Rasulullah dan memohon kebahagiaan atasmu. Demikian sampai 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucap nama Mu'adz. Nah, apa maksud dari pengulangan panggilan atau pengulangan ucapan nama ini? Tentu maksudnya bahwa ketika kita mengulang beberapa kali memanggil nama seseorang atau beberapa kali mengucapkan nama seseorang, tentu seseorang yang kita panggil namanya tersebut akan lebih siap, ya, akan lebih siap menerima berita, akan lebih siap untuk menerima informasi yang kita sampaikan, karena kita mengulang-ulang beberapa kali beberapa kali memanggil namanya, sehingga tentu orang yang kita panggil ini kecenderungannya akan lebih siap dengan berita, kecenderungannya akan lebih siap untuk menerima informasi yang tentu akan kita sampaikan kepadanya. Nah, begitupun ketika misalkan kita aplikasikan ini di dalam kelas, misalkan ada peserta didik kita yang di awal tidak fokus, kemudian kita mengulang beberapa kali memanggil namanya sampai dengan siapnya dia menerima materi yang kita sampaikan, itu bisa saja kita terapkan di dalam kelas, supaya siswa yang tadinya mungkin tidak fokus ketika kita menyampaikan informasi, ketika kita menyampaikan materi kepada mereka, ketika kita memanggil namanya dan mengulang mungkin beberapa kali, itu bisa membuat peserta didik yang tadinya tidak fokus itu menjadi siap untuk menerima materi, menerima informasi yang kemudian akan kita sampaikan kepadanya di depan kelas. Nah, metode atau teknik yang ke-14 yaitu fokus and point basis. Ini juga menjadi salah satu metode atau teknik pembelajaran yang baik diaplikasikan dalam proses pembelajaran, karena ini akan berfokus pada poin-poin penting yang akan dijelaskan oleh guru terkait materi atau informasi yang ingin disampaikan di hadapan peserta didiknya. Nah, dengan teknik ini tentu ini akan sangat membantu peserta didik untuk lebih mudah, untuk lebih gampang menyerap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian ini juga dengan teknik ini tentu akan membuat peserta didik materi yang disampaikan oleh gurunya itu akan lebih mudah terserap dengan baik dan tidak mudah untuk dilupakan materi yang disampaikan oleh guru dalam benaknya peserta didik. Makanya untuk memaksimalkan teknik ini, tentu sebaiknya guru itu menjelaskan materinya dengan cara from global to detail. Maksudnya bahwa guru menjelaskan dulu materinya secara gambaran umumnya, kemudian guru menjelaskan secara terperinci. Nah, dengan demikian materi ini tentu akan lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk diserap dalam pikirannya peserta didik, dan tentu materi yang disampaikan oleh guru itu tidak gampang dan tidak mudah untuk dilupakan oleh peserta didik. Makanya metode pembelajaran fokus and point basis ini juga menjadi salah satu metode pembelajaran yang sangat baik sekali untuk diterapkan oleh seorang guru dalam proses pembelajarannya. Nah, metode yang berikutnya adalah metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini merupakan salah satu metode yang cukup baik, ya. Metode yang cukup baik untuk menarik perhatian audiens, dalam hal ini peserta didik, menarik perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran, dan tentu akan juga membantu agar siswa menjadi siap, ya. Siswa menjadi siap untuk menerima pembelajaran dalam proses siswa menjadi siap menerima materi dalam proses pembelajaran. Ini tentu metode tanya jawab ini tentu bisa saja terjadi di sesi-sesi awal-awal pembelajaran, bisa juga di pertengahan proses pembelajaran. Sebenarnya tergantung kondisi. Jadi bisa saja metode tanya jawab ini muncul di sesi awal pembelajaran, bisa di pertengahan, bisa juga di akhir, tergantung kondisi dari proses pembelajaran yang terjadi di kelas.
Nah, apa sebenarnya manfaat atau kegunaan dari metode tanya jawab ini atau teknik dari tanya jawab ini? Tentu ini akan membuat peserta didik pemahamannya akan semakin kuat, ya. Tentu akan semakin memperkuat pemahaman peserta didik, dan ini akan membantu membantu menumbuhkan semangat atau memperbesar rasa ingin tahu peserta didik terkait materi yang diajarkan oleh seorang guru di kelas. Nah, karena jelas sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari penerapan metode tanya jawab ini, maka ini menjadi salah satu teknik yang sangat baik sekali untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, metode berikutnya adalah metode Guessing with Question. Ini maksudnya adalah metode atau teknik pemahaman dengan bertanya. Lalu apa kemudian manfaat dari metode atau teknik ini? Tentu pemahaman dengan bertanya ini tentu akan meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik. Tentu juga akan memperkuat pemahaman peserta didik. Juga secara otomatis ini akan menuntun siswa untuk menentukan jawaban, ya, menentukan jawaban atau meningkatkan keingintahuan peserta didik terkait materi yang disampaikan oleh guru di dalam kelas. Selain itu juga metode ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Jadi dengan banyaknya manfaat dari teknik pemahaman dengan bertanya ini, tentu ini menjadi salah satu metode yang sangat baik sekali untuk diaplikasikan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, metode yang berikutnya, metode yang ke-17, itu memotivasi untuk bertanya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam proses pembelajaran itu ada kadang-kadang siswa yang malu untuk bertanya meskipun mereka tidak mengerti apa yang disampaikan oleh guru terkait materi yang disampaikan oleh guru. Ada beberapa faktor yang kadang-kadang menyebabkan peserta didik itu malu untuk bertanya. Mungkin karena kurang percaya diri, atau mungkin juga karena memang malu untuk bertanya kepada gurunya. Sehingga untuk itu dengan menggunakan metode memotivasi peserta didik ini untuk bertanya, ini tentu akan mendorong peserta didik untuk lebih percaya diri. Tentu ini tujuannya supaya untuk memperbaiki pemahaman dan pemikiran peserta didik. Makanya itu seorang guru harus pintar-pintar memberikan motivasi, baik itu berupa motivasi secara lisan, verbal, ya, memberikan semangat dengan kata-kata penyemangat kepada peserta didik, atau bahkan dengan memberikan hadiah kepada peserta didik, sehingga itu bisa mendorong keinginan peserta didik untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada gurunya terkait materi yang tidak dimengerti atau belum dipahami. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita peroleh ketika seorang guru itu memberikan kesempatan dan memotivasi peserta didiknya untuk berani mengajukan pertanyaan. Tentu ini akan sangat baik untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik. Memberikan motivasi kepada peserta didik yang pemalu agar berani bertanya, agar berani mengajukan pertanyaan, dan agar murid-murid yang lain juga tentu akan mendapatkan manfaat ketika mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik yang lain. Nah, tentu ini akan berimbas kepada menambah pemahaman juga bagi murid-murid yang lain yang mendengarkan jawaban ketika ada peserta didik yang kemudian bertanya. Makanya kenapa ini memotivasi untuk bertanya ini menjadi bagian atau menjadi metode yang sangat baik sekali untuk diaplikasikan oleh seorang guru dalam kelas. Nah, metode berikutnya adalah bijak dalam menjawab. Ini ada dua, bagaimana seorang guru bisa menyikapi peserta didik
yang ketika mengajukan pertanyaan, yang pertama adalah menyikapi orang yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menyikapi sikap si penanya dengan sikap yang bermanfaat. Nah, ini juga tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika seorang guru mengajar di depan kelas, itu biasa ada saja peserta didik yang bertanya mungkin di luar dari materi yang kita ajarkan di kelas pada saat itu. Atau bisa jadi juga peserta didik yang bertanya itu seolah-olah ingin menjatuhkan, ya, seolah-olah ingin menjatuhkan gurunya, ingin menguji bagaimana pengetahuan guru terkait dengan materi yang kemudian diajarkan di depan kelas. Nah, bagaimana disinilah kemudian dituntut guru untuk bijak dalam menyikapi pertanyaan, ya, menyikapi sikap dari peserta didik yang kemudian bertanya seperti itu, ya. Nah, ini mungkin hal yang dipandang sepele, tapi ini juga harus dilakukan oleh guru ketika menghadapi situasi dan kondisi seperti ini di kelas. Karena kebijaksanaan guru dalam mengajar atau dalam bersikap di dalam kelas ini tentu akan meningkatkan, memperbaiki mental dan psikologis peserta didik kita ketika kita mengajar di depan kelas. Nah, yang berikutnya adalah mengomentari pertanyaan. Mengomentari pertanyaan yang dimaksud di sini, bagaimana guru itu mengomentari peserta didik, ya, peserta didik dalam bertanya. Nah, memberikan komentar terhadap jawaban dari peserta didik ini tentu akan bermanfaat bagi si penjawab untuk memperbaiki jawaban, ya, untuk memperbaiki jawabannya. Selain itu juga dengan mengomentari pertanyaan ini akan bermanfaat bagi siswa-siswa yang lain untuk mengetahui apakah jawaban dari rekannya atau siswa yang lain itu diterima atau ditolak, ya. Jadi karena ini salah satu metode yang sangat baik sekali manfaatnya diperoleh oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, maka metode dan teknik ke-19 ini, mengomentari pertanyaan ini, sangat baik sekali untuk diaplikasikan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, metode atau teknik yang terakhir adalah jujur atau kejujuran. Kita tahu bahwa pendidikan hari ini memang yang dituntut adalah adanya pendidikan karakter. Makanya seorang guru itu sebaiknya menerapkan atau melandaskan, ya, proses pembelajarannya dengan menerapkan nilai-nilai kejujuran di dalamnya. Nah, tentu untuk mengupayakan sifat kejujuran ini, alangkah baiknya memang jika seorang guru dulu yang terlebih dahulu menerapkan dalam kehidupannya. Karena bagaimana mungkin seorang guru bisa mengajarkan tentang kejujuran kepada siswanya atau murid-muridnya atau peserta didiknya jika gurunya sendiri tidak menerapkan sifat kejujuran dalam dirinya. Ya, contoh kecilnya saja, ketika misalkan seorang guru itu mengajar di depan kelas, kemudian ada pertanyaan yang disampaikan dari seorang siswa kepada gurunya, kalau misalkan gurunya tidak tahu untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh peserta didiknya, lebih baik seorang guru itu jujur bahwa tidak tahu sambil mencari tahu, ya, sambil mencari tahu jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik tersebut. Jangan asal-asal menjawab, jangan sok tahu, karena tentu ini akan berdampak pada apa yang kita sampaikan, maka itu yang akan kemudian terpatri di dalam benaknya peserta didik kita. Nah, yang lebih fatalnya lagi ketika apa yang kita sampaikan atau jawaban yang kita utarakan dari pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik itu tadi, jika itu adalah jawaban yang asal-asalan tanpa pengetahuan kita, maka yang lebih bahaya lagi ketika misalkan peserta didik kita itu ajarkan juga ke orang lain,
Nah, tentu ini juga akan menjadi dosa jariah juga ya bagi kita sebagai seorang guru, karena kita mengajarkan sesuatu yang salah kepada muridnya kita. Makanya itu sebaiknya guru menanamkan sikap yang mulia ini ke dalam benak dan dirinya peserta didik, yang tentunya dimulai dari dirinya sendiri dulu, dimulai dari diri seorang guru itu sendiri dulu. Nah, dengan demikian ini tentu akan menjadi contoh dan teladan yang baik dalam diri peserta didik kita. Oke, demikian 20 metode pembelajaran yang menyenangkan yang bisa diterapkan oleh seorang guru dalam proses pembelajarannya, di mana dari 20 metode pembelajaran ini secara tidak langsung juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, dalam mengajarkan keteladanan kepada murid-muridnya, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dan tentu ini akan sangat baik diaplikasikan dan diterapkan oleh seorang guru dalam proses pembelajarannya di kelas. Lalu kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari sini? Kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata antara metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan metode pembelajaran itu sebenarnya hampir sama ya. Kenapa saya menyimpulkan seperti itu? Karena memang tujuan antara metode dakwah dengan tujuan dari dakwah dan pengajaran itu sendiri tentu tujuannya relatif sama, yaitu sama-sama menyampaikan sesuatu kepada peserta didik atau menyampaikan sesuatu kepada orang yang didakwahi. Dengan kata lain, prosesnya adalah bagaimana pesan-pesan kebenaran itu dapat disampaikan kepada pihak lain. Di samping itu juga penerapan metode pembelajaran tentu ini tidak akan berjalan secara efektif dan efisien sebagai media pengantar materi pembelajaran bila atau jika penerapannya tanpa didasari dengan pengetahuan yang memadai, pengetahuan yang baik tentang metode itu sendiri. Oke, demikian materi kita pada pertemuan hari ini. Pekan depan kita akan belajar dengan materi berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.